Kisruh SVB dan bank-bank di Amerika dan Eropa ternyata terus menyeret pergerakan indeks harga saham gabungan. Pada pekan lalu, IHSG bahkan sempat turun sampai ke level 6.500. Harga saham-saham perbankan yang menjadi penopang IHSG pun berguguran. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah bank-bank di Indonesia juga akan ikut kena masalah? Bagaimana sebaiknya investor berinvestasi? Berikut analisis dan tips dari Roy Sambel, Profesor for Finance and Investment di IPMI International Business School. Kenapa tuh di Silicon Valley Bank bisa bangkrut? Kan kasusnya karena the Fed-nya inject money ke ekonomi untuk membantu krisis kan gitu. Dan dampaknya likuiditas berlebihan. Dengan likuiditas berlebihan, maka orang naruh duit di banknya juga berlebihan. Ya. Dan akibatnya supply duit berlebihan, maka untuk bayar depositonya nggak perlu banyak-banyak bunganya. Karena orang tetap perlu tempat untuk naruh duit kan gitu ya. Dengan suku bunga yang rendah, dapat deposito bunganya murah, kemudian mereka kelebihan duit nggak bisa disalurkan langsung ke sektor realnya, karena sektor realnya belum bangkit benar kan, ada perlu waktu. Jadi disalurkan kemana? Disalurkannya ke treasury-nya pemerintah ya, surat berharganya pemerintah yang kebetulan lagi yield-nya bagus. Jadi dengan begitu mereka cenderung dapat deposit dan lending-nya long gitu kan. Untuk government bond dapat spread-nya bagus selama itu bondnya pemerintahnya itu tetap stabil ya. Dan waktu itu pernah dijanjikan dalam tanda petik oleh The Fed bahwa bunganya akan dipertahankan untuk tetap rendah sampai 2024. Tapi ternyata hukum ekonominya nggak bisa dilawan. Kalau duitnya kebanyakan, ada duit banyak mengejar barang yang sedikit, otomatis inflasi terjadi. Nah kalau inflasi terjadi bahaya bagi ekonomi makro kan. Jadi lawannya salah satunya terpaksa meskipun udah dijanjikan dipertahankan suku bunga rendah, harus dinaikkan, apalagi dengan adanya perang Rusia-Ukraine yang supply chain jadi mandek. Nah supply-nya jadi mandek, jadi ada cost push inflation. Jadi bukan cuma demand pull inflation karena recovery dari COVID, tapi juga cost push inflation. Akibatnya inflasinya menggila. Dan karena inflasinya tinggi, salah satu responnya dari policy harus naikkan bunga kan. Jadi 2022 udah mulai naik. Dampaknya apa? Karena dampak bunga naik, itu hukum alamnya adalah bunga naik, harga obligasi akan turun. Termasuk harga obligasi pemerintah yang tadinya jadi andalan, ini yang duitnya banyak masuk di depositnya, terus udah gitu lemparnya ke situ dengan harapan itu tetap bertahan ya. Tapi karena harganya turun, kalau pakai accounting mark to the market, itu kan kerugiannya jadi besar. Kalau kerugiannya jadi besar, nanti dilaporkan langsung ada gejolak yang tinggi ya. Jadi untuk sementara sedikit diubah bahwa mereka akan hold to maturity. Kalau hold to maturity kan tetap nggak terpengaruh harga di antaranya kan. Nah dengan demikian sementara bisa. Tapi dengan adanya orang mulai khawatir dengan kejadian kali orang mulai pelan-pelan nariknya. Nah waktu mau narik terpaksa harus jual dong ininya kan. Untuk nutupin yang narik terjadi realized loss. Dengan adanya realized loss langsung terpublikasi. Nah itu ada snowball effect yang negatif. Nah begitu ini makin lama makin gede, akibatnya dampaknya besar. Mendadak ada bank runs akhirnya ya, pada ketakutan nanti nggak bisa dibayar kan. Akibatnya pada ngambil semua, makin parah lagi. Nah itulah anjloknya ya dari Silicon Valley Bank. Dan nanti juga ada Signature Bank-nya juga. Dan kalau di Eropa juga ada Credit Suisse-nya ya. Dan ada beberapa yang lainnya yang tidak dipublikasi tapi sebenarnya juga mengalami hal mirip ya. Meskipun mungkin tidak separah yang bank yang duluan jatuh itu ya. Tapi dengan adanya kejatuhan di Amerika dan di Eropa, maka foreign investor yang masuk ke Indonesia tentu dia butuh duit di lokal negaranya. Jadi mau nggak mau meskipun di Indonesia sendiri sebenarnya masih oke. Inflasi relatif terkendali, bahkan kita dapat blessing in disguise dari kenaikan harga komoditi kan. Jadi justru di Indonesia, di negara yang lain lagi kelimpungan, kita dapat berkatnya. Ya ada inflasinya tapi masih terkendali.
Jadi kalau fundamental sebenarnya bagus, perbankan sudah mulai pulih dari krisis 2020-2021 dan bahkan udah bisa bayar dividen lagi ya, bayar dividen yang banyak gitu ya. Jadi dari situ sebenarnya itu ada opportunity-nya bagi lokal investornya dan bagi harga-harga yang sekarang lagi turun ya. Indeksnya sampai 6.500, kemudian perbankan harganya banyak yang turun, ada yang 5%, 6% drop-nya gitu ya. Jadi dengan demikian karena fundamentalnya sebenarnya bagus, namun karena kondisi global tentu ada sentimen negatif secara global yang dampaknya akan mengena juga, namanya bursa sekarang kan udah terekspos internasional. Namun demikian kalau kita lihat jadi ada opportunity ke depan bagi investor yang melihat bahwa di Indonesia sebenarnya oke, tapi harganya turun kayak waktu tahun 2008-2009 sebenarnya. Kan itu juga kejadian waktu Lehman Brothers bangkrut yang bulan Oktober 2008. Itu kan berantakan juga tuh subprime mortgage crisis-nya. Di Amerika butuh likuiditas, dijual semuanya, indeks juga ikut turun dari 2.800 sampai 1.111 waktu itu kan. Tapi bukan karena Indonesia jelek fundamentalnya, buktinya 2009 naiknya bisa kencang sekali. Nah, ngelihat pola yang seperti tahun 2008-2009, harapannya kalau misalnya Indonesia kena pengaruhnya, mungkin nggak separah tahun 2008 ya, karena orang udah belajar dari pengalaman. Tapi dengan adanya drop-nya ini utamanya bukan karena fundamental, karena sentimen global, ini bisa jadi opportunity bagi investor tuh untuk collect barang-barang nih ya, mumpung lagi turun harganya. Biasanya begitu tuh, polanya kan begini terus begini. Kalau bicara kemungkinan sih selalu ada, tapi menurut saya kemungkinannya kecil ya. Karena bank-bank di Indonesia pernah mengalami mismatch yang tahun 98, yaitu borrow short dan lending long ya. Jadi ada mismatch, maturity mismatch. Nah, belajar dari situ, dari risk manajemennya sudah mempertimbangkan hal tersebut ya dari pengalaman. Dulu juga saya waktu jadi komisaris bank yang membawahi komite pemantau risiko, kami juga memperhatikan hal itu supaya jangan terulang lagi kesalahan yang terjadi di tahun 98 ya. Ya, dengan borrow short, lending long, begitu bunganya naik, kemudian terjadi berdarah-darah negative spread, kemudian jadi bank run ya. Nah, untungnya di Indonesia nggak terjadi. Sampai sejauh ini masih under control, relatively under control. Salah satunya adalah kita lihat bahwa terjadi pendulum biasanya. Kalau lagi ada over optimistic, harga ketinggian, over pessimistic, harga kerendahan. Jadi swingnya itu yang bisa jadi opportunity, ini kan behavioral finance ya. Meskipun market in the long run cenderung akan mencerminkan harga fundamental, tapi dalam short run selalu bisa ada pendulum yang naik turun. Ini sekarang pendulumnya lagi di bawah nih. Nah, kalau dari situ katanya Pak Warren Buffett, biasanya kalau dalam krisis itu banyak opportunity harga-harga yang lebih murah dari fundamentalnya. Jadi kuncinya coba perhatikan fundamentalnya, hitung intrinsic value-nya, kemudian bikin sensitivity analysis, pesimisnya berapa, optimisnya berapa, normalnya berapa. Lihat harga-harga yang di bawah sini atau bahkan sudah tembus ke bawah sini ya. Nah, sektor-sektor yang seperti itu yang harus diperhatikan. Barangkali contohnya ada perbankan yang lagi turunnya kenceng ya. Tapi tetap harus memperhatikan ada risk manajemennya, jangan langsung dimasukin semua duit ke situ, selalu ada diversifikasinya.